Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu PPPM UNB dan Bapak Ibu reviewer penelitian PNBP UNB. Eh, saya Hidayatul Fajri, SAP MPA. Dalam hal ini ketua dalam penelitian yang berjudul Policy Capacity dalam membangun tata kelola energi baru terbarukan yang kolaboratif dengan anggota Yuliarti SEME dan Yulia Hanasulina SIP MAP. Eh, Kami akan mempresentasikan laporan kemajuan dalam penelitian kami yang masuk ke dalam skema penelitian pemula. Penelitian ini dibangun dengan isu bahwa pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia masih belum optimal. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan instrumen kebijakan untuk mempercepat pengembangan EBT, itu salah satunya dengan mengeluarkan peraturan presiden nomor 22 tahun 2007 tentang Rencana Umum Energi Nasional atau REUN yang dimaksudkan sebagai arah kebijakan dalam pengembangan EBT di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh Provinsi Sumatera Barat dengan menerbitkan Perda nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah untuk kurun waktu 2019 sampai 2050. Di dalam dokumen kebijakan tersebut, Sumatera Barat berencana untuk membangun pembangkit listrik bertenaga EBT sebesar 2.068 megawatt. Selain itu juga meningkatkan bauran energi, yaitu rasio EBT terhadap total energi di Sumatera Barat dari 19,6% pada tahun 2015 menjadi 51,7% pada tahun 2025 dan 70,9% pada tahun 2050, yang mana itu jauh di atas target nasional. Namun kenyataannya sampai tahun 2022 implementasi dari Rencana Umum Energi Daerah di Sumatera Barat tersebut masih jauh dari target. Sebab itu kami merumuskan masalah dan membangun pertanyaan penelitian tentang bagaimana polisi kapasiti dalam membangun tata kelola energi baru terbarukan yang kolaboratif di Sumatera Barat. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya terdiri dari wawancara, dokumentasi, dan FGD. Kemudian untuk uji keabsahan datanya kami menggunakan teknik triangulasi sumber, dan analisis datanya kami menggunakan metode 7 langkah Polizzi. Dan untuk menganalisis datanya kami menggunakan komputer asisten kualitatif data analisis software. Dalam hal ini kami menggunakan software MaxPDA versi 2020. Untuk pelaksanaan penelitian sendiri telah kami mulai sejak bulan Mei, dan kami setelah mewawancarai banyak pihak dalam hal ini, kemudian dapat kami identifikasi di dalam pemetaan stakeholder seperti ini. Dan hampir semua pihak ini telah kami lakukan penelitian dengan bentuk wawancara, observasi, dan permintaan terhadap data dokumen yang mereka miliki. Dari penelitian ini, kami mengelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik. Di dalam kapasitas analitis, kami melihat bahwa ada beberapa masalah. Yang pertama yaitu analisis potensi yang dilakukan oleh para pihak, terutama oleh mengambil kebijakan, yaitu pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Energi Sumber Daya Mineral, itu tidak memiliki data yang empirik, sehingga dokumen yang dihasilkan cenderung tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan. Kemudian di dalam pembangunan energi baru terbarukan, pemilihan posisi strategisnya tidak mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan faktor lingkungan. Selain itu juga tidak ada analisis menggunakan model simulasi dampak
Selain itu juga keputusan investasi yang tidak teliti, selanjutnya kebijakan regulasi yang tidak melibatkan semua pihak, dan monitoring dan evaluasi yang tidak terlaksana dengan efektif. Sedangkan untuk kapasitas operasional terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama itu adalah perencanaan dan analisis kebijakan. Ya, di sini dapat kami katakan bahwa perencanaan tersebut tidak sesuai atau tidak didukung oleh rencana aksi operasional yang terstruktur. Selain itu, implementasi juga belum terlaksana, pengawasan dan evaluasi juga tidak terlaksana, sumber daya manusianya yang terbatas, infrastruktur dan teknologi yang tidak eh, mendukung pengembangan energi baru terbarukan, kemudian kapasitas keuangan juga terbatas. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga kurang di dalam eh, membangun kapasitas kebijakan energi baru terbarukan di Sumatera Barat. Dan kapasitas politik, di mana perubahan prioritas politik. Kita tahu bahwa Perda Ruwet ini disahkan ketika masa jabatan gubernur yang lalu, dan sekarang kita sudah memiliki gubernur yang baru, dan di mana itu menjadi suatu uh, hambatan di dalam konsistensi suatu kebijakan, di mana prioritas politik, prioritas kebijakan itu berubah-ubah dari gubernur yang lama menjadi gubernur yang baru. Selanjutnya, rendahnya komitmen politik daerah dan pusat dalam pengembangan EBT, karena EBT dalam hal ini memang membutuhkan investasi yang relatif mahal. Tentu daerah dan pusat tidak memiliki banyak anggaran yang akan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan EBT, sehingga mereka tetap melanjutkan status quo. Dalam hal ini adalah pengembangan energi fosil. Lalu selanjutnya tidak adanya transparansi dalam perumusan kebijakan. Hal ini kemudian berdampak kepada terjadinya penolakan terhadap pengembangan energi baru terbarukan. Di Provinsi Sumatera Barat misalnya pernah terjadi pada tahun 2018, 2019 penolakan terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga geotermal di Gunung Talang. Dan sampai sekarang itu masih belum terlaksana, padahal untuk kontraknya itu sudah jalan dan kemungkinan akan berakhir dalam beberapa waktu yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya rencana kegiatan kami akan kami lakukan yaitu pada tanggal 19-23 September kami masih akan melakukan diskusi dengan anggota peneliti dan asisten peneliti, dalam hal ini yaitu mahasiswa, karena dalam penelitian ini kami juga melibatkan mahasiswa. Kemudian pada 26 September sampai 14 Oktober kami akan melakukan pengumpulan data yang dirasa belum lengkap. Selanjutnya 19 sampai 20 Oktober kami akan melakukan FGD dengan para stakeholder. 26 sampai 29 kami akan mengolah data final penelitian. 24 sampai 28 Oktober kami akan melakukan diskusi dengan tim dalam rangka finalisasi penelitian, dan tanggal 1 sampai 2 November kami akan melakukan penulisan laporan akhir. Dari penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai tantangan dalam kapasitas kebijakan pengembangan energi baru terbarukan di Sumatera Barat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan energi tersebut. Yang pertama adalah rendahnya kemampuan analitis menjadi salah satu tantangan utama. Dalam hal ini, kurangnya data itu menyulitkan para penyelenggara kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan energi terbarukan ini. Yang kedua, kendala operasional juga menjadi hambatan terhadap efektivitas dalam melaksanakan kebijakan energi terbarukan ini. Dan yang terakhir adalah adanya penolakan masyarakat terkait pembangunan energi yang disebabkan oleh kurangnya transparansi. Bapak Ibu, LPPM, Reviewer Penelitian yang
kami hormati, dalam penelitian pemula ini kami memberikan luaran, yaitu satu artikel yang dipublish di Proceeding Index Scopus. Dalam hal ini kami sudah mengajukan uh, artikel tersebut dengan judul Policy Capacity Challenges for Renewable Energy Development in West Sumatra, Indonesia. Dan artikel ini kami submit di conference di INCRID, International Conference on Environmental Sustainability Issues and Community Development, yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Dan itu telah dilaksanakan pada tanggal 6 September kemarin. Berikut bukti-bukti keterlibatan kami atau keikutsertaan kami dalam konferensi ini. Yang pertama itu adalah daftar participation-nya, yang kedua sertifikat atas nama saya sendiri, yang ketiga bukti pembayaran, dan yang keempat bukti masuknya artikel kami ke dalam buku abstrak di dalam pelaksanaan seminar internasional ini. Dan artikel kami juga alhamdulillah sudah di-accepted untuk diterbitkan. Itu dibuktikan dari tangkapan layar kami dengan IOP Publishing, mengatakan bahwa artikelnya sudah diberikan oleh panitia untuk kemudian diterbitkan di IOP, dan juga diperkuat dengan data tangkapan layar dari Malaysia yang menyatakan bahwa artikel kami sudah disetujui oleh editor conference untuk diterbitkan di IOP. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi laporan kemajuan yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.